Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali tadi itu kena macet saya. Puji Tuhan agak terlambat mungkin 7 menit ya. Hari ini seperti saya sharing di flyer kita, karunia menafsirkan bahasa roh. Jujur sepanjang umur saya umur 55 tahun, saya jadi pendeta ya, wakil pendeta ya tahun 91, jadi gembala penuh tahun 95. Saya tidak pernah menemukan, tidak pernah ketemu langsung maksudnya ya, tidak pernah ketemu langsung dengan orang yang punya karunia menafsirkan bahasa roh ini. Saya cuma pernah dengar dari seorang dosen saya, dia berkata, oh ya saya tahu ketika pergi di Singapura di satu gereja ada seorang yang berbahasa roh, lalu ada orang di sebelahnya di gereja itu lalu berdiri, lalu dia menafsirkan bahasa roh itu. Tapi saya seumur hidup jadi pendeta, saya nggak pernah ketemu langsung, melihat langsung. Karunia bahasa roh ada juga ya. Ya cuman mendengar cerita bahasa roh yang di dalam Kisah Rasul. Jadi ada seorang pendeta dari Indonesia Timur, tidak bisa bahasa Jawa, ditempatkan di Jogja. Dan 3-4 hari lagi ibadah dan dia tidak bisa khotbah, tidak bisa ngerti bahasa Jawa. Tiba-tiba dia bisa waktu berkhotbah pakai bahasa Jawa, cuman sekali. Itu pun saya mendengar cerita dari orang lain. Ayo kita baca nas itu ya. Ya, tidak ada yang awal ya. Oh, tidak ada awal yang pertama seperti itu. Saya bacakan saja ya. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Kepada seseorang ia Roh Kudus memberi karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ingat ya, kalau kita pergi ke restoran cepat saji, selalu di situ ada namanya a la carte gitu, beli satuan. Beli makanannya sendiri, beli burgernya sendiri, beli ayamnya sendiri, lalu beli minum sendiri. Tapi di restoran cepat saji itu ada namanya, ada di situ. Di restoran cepat saji itu ada juga namanya paket combo. Ada makanan, ada juga minumannya. Nah sebetulnya karunia menafsirkan bahasa roh ini, itu paket combo. Jadi kalau ada yang punya, ayo dibaca ayat gini, 2, 3. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi ingat ya, kalau ada karunia bahasa roh, paket kombonya mesti ada karunia menafsirkan bahasa roh itu. Nah sebetulnya agak penterjemahannya kurang tepat. Kalau dengar bahasa roh itu kesannya, kita dengar itu kesannya seperti gini. Wah bahasanya Roh Kudus. Salah. Itu sebetulnya penterjemahannya itu bukan bahasanya Roh Kudus, tapi bahasa lidah. Yang betul itu seperti itu ya, bahasa lidah. Jadi kalau kita sedikit bertanya, apa sih karunia menafsirkan bahasa roh itu? Adik lagi ya, nomor 1, karunia. Apa itu karunia? Berarti pemberian. Jadi ini bukan dari dalam, tapi Roh Kudus memberi kemampuan kepada seseorang untuk menerjemahkan
ketika ada seseorang yang pakai bahasa roh atau bahasa lidah. Nah, bahasa roh itu dalam Alkitab bahasa Indonesia, tapi dalam aslinya itu bahasa lidah. Jadi orang yang punya karunia menafsirkan bahasa roh ini, makanya saya bilang paket combo. Ketika di gereja ada seseorang yang pakai bahasa roh ini, bahasa lidah ini, jemaat kan tidak dengar, tidak ngerti. Lalu dia seseorang yang mendampingi untuk menjelaskan apa yang dikatakan orang-orang yang pakai bahasa lidah itu, bahasa roh itu. Jadi kita mulai dari ceritanya Alkitab pertama kali, Kisah Rasul pasal 2. Jadi waktu itu hari Pentakosta ya, besok minggu kita peringatin. Orang Yahudi itu diperintahkan di perjanjian lama 1 tahun harus 3 kali, 1 tahun 3 kali harus pergi menghadap Tuhan. Jadi kalau saudara orang beragama Yahudi, saudara mau tinggal di dalam negeri, dan seperti yang pernah saya ngomong ya, yang tinggal di dalam negeri itu orang Yahudi zaman Tuhan Yesus, zaman perjanjian baru cuma tinggal 17%. Jadi hanya 17%, 18% orang Israel, orang Yahudi yang tinggal di Israel. Sisanya 83% mereka tinggal di luar negeri. Otomatis karena mereka tinggal di luar negeri, sekarang mereka sudah tidak bisa bahasa ibu. Nah, bahasa ibunya itu bahasa Ibrani Aramaik. Ya, Ibrani Aramaik. Jadi kalau mau dengar apa sih, gimana itu? Nonton filmnya The Passion of Christ. Karena kalau saudara lihat Yesus waktu di Taman Getsemani, dia ngomong sama Bapa surga, nah itu pakai bahasa Aramaik gitu. Jadi bukan bahasa Ibrani tapi Hebrew Aramaik seperti itu. Nah, pada waktu itu Roh Kudus turun ke atas murid-murid. Ingat ya, Roh Kudus itu datang dalam rupa lidah api, tiupan angin keras, memenuhi tempat murid kumpul, lalu murid-murid pergi ke Bait Allah. Nah, ketemu orang Yahudi yang dari luar negeri yang sudah nggak bisa lagi bahasa ibu mereka. Jadi Pentakosta itu menyatukan dunia dengan bahasa roh, karunia itu. Ayo kita baca Kisah 2 ayat ke-8. 2, 3. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ya, saya kasih di situ ya. Hello, H. Nah, kalau saudara pergi IKEA muncul kata H itu ya. Nah, itu ya. Guten Tag, ya, itu hola. Kalau saudara suka Liga Spanyol, ni hao. Saya satu pesawat tadi tuh ada orang Tiongkok, ada orang Jerman, tadi bahasanya kurang ya, ada orang kayak ini orang Australia seperti itu. Nah ini sama persis orang-orang di hari Pentakosta dari luar negeri datang. Siapa saja? Ayo kita baca. 2, 3. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, Kreta dan orang Arab. Oke, saya balik lagi yang dari cerita pertama. Jadi di hari Pentakosta setahun 3 kali orang yang dari luar negeri harus pergi ke Yerusalem ibadah. Nah mereka sudah lahir di sana, sudah 3-4 generasi, hampir sama seperti saya. Ya, saya orang Indonesia, tapi keturunan nenek moyang dari sana, dari Tiongkok. Tapi saya sudah nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa sana lagi. Cuma ngerti duit itu, cepek, nopek, sape, itu ya, itu bahasa Cina kuno ya saudara ya. Tidak ada lagi seperti itu. Jadi murid-murid, rasul-rasul tiba-tiba bisa berkata-kata dalam bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Jadi ingat ya, bahasa roh itu pada awal mulanya, saya ulangi lagi,
Bahasa roh itu pada awal mulanya bukan bahasa roh yang seperti kita gereja Pantekosta. Ya. Tapi bahasa asing. Nah, bahasa luar negeri yang belum kita belajar, yang belum kita ketahui. Tapi dipakai. Balik lagi ya. Jadi apa karunia roh menafsirkan bahasa roh itu? Jadi ketika rasul-rasul dapat karunia, lalu ketemu orang Yahudi yang tinggal di Roma, tiba-tiba langsung ngomong bahasa Latin, tidak pernah belajar. Seperti itu. Lalu karena orang tidak ngerti, rasul A hanya bisa bahasa Arab, bahasa Ibrani, ngomong sama orang Roma. Ini orang Yahudi yang lahir di Roma. Rasul-rasul tiba-tiba ngomong bahasa Latin. Tapi di sebelahnya ada murid Yesus lagi, dikasih karunia menafsirkan. Ini juga nggak belajar bahasa Latin, dikasih karunia. Ada beberapa orang kumpul. Nah tiba-tiba jadi apa yang diomongkan dijelaskan sama yang menafsirkan ini tanpa sekolah. Makanya bedakan karunia menafsirkan bahasa roh dengan poliglot. Poliglot apa itu? Tak kasih gambar gini ya. Ini orang yang sebutan orang yang mahir bahasa asing. Biasanya umumnya ingat ya, poli itu banyak, makanya kan poliklinik yang banyak seperti itu kan ya. Nah, poli banyak, glota itu lidah. Kalau bilingual, jadi seseorang yang bisa bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, itu bilingual. Trilingual itu bisa 3 bahasa. Tapi poli itu bisa bermacam-macam bahasa. Nah, ini kelompok orang poliglot itu seperti yang kita lihat ya, kebanyakan kalau kita lihat misalnya di media sosial, dia bisa bicara, tulis, membaca dengan lancar. Tapi beda. Poliglot itu bukan karunia bahasa roh, bukan juga karunia menafsirkan. Karena pemilik karunia bahasa roh dan pemilik karunia menafsirkan bahasa roh itu yang paket combo ini tidak pernah sekolah. Nggak pernah belajar, nggak tahu, nggak pernah otodidak. Dari awal nggak pernah tahu bahasa itu. Tiba-tiba Roh Kudus bicara, memberikan karunia. Jadi kalau dibuat cerita, narasi seperti yang saya bilang tadi itu ya. Sekarang kita praktekkan misalnya di masa sekarang, di gereja. Itu kan di pada waktu hari Pentakosta. Jadi ketika rasul-rasul, ingat ya, rasul-rasul karena penganiayaan, lalu mereka harus pergi ke luar negeri. Pakai bahasa apa? Nggak bisa langsung bicara. Makanya Paulus dipakai Tuhan, itu dia ngerti bahasa Ibrani karena dia tinggal di luar negeri, dia mengerti bahasa Yunani, itu bahasa internasional waktu itu. Tapi banyak orang nggak bisa. Nah sekarang ada kumpulan orang percaya, lalu sedang melayani orang asing. Nah seperti 1 bulan lalu ya, ada 4 orang ya duduk di tempat Pak Agus di situ, duduk di belakang saya lihat mukanya, kayaknya ibu ini muka Indonesia ya, tapi 3 orang itu mukanya orang bule, orang Belanda rasanya. Saya noleh, can you speak bahasa? Saya bilang gitu, karena ini tidak bisa dikotbahin, tidak ada yang menerjemahkan, saya bilang gitu. Saya bukan poliglot ya, ngomong bahasa Indonesia, ngomong bahasa Inggris, sudah khotbahnya tuh mikir banyak saudara ya. Tapi
Dia bilang, that's fine. Dia bilang gitu. Just a little, dikit sedikit. Sudah aman. Yes, makanya khotbahnya seperti itu. Nah, tapi ini lain. Jadi waktu melayanin, nggak pernah belajar, nggak pernah jadi polyglot, tiba-tiba langsung ngomong bicara tentang Yesus dalam bahasa yang berbeda. Lalu paket kombonya satu orang menjelaskan, menerjemahkan, menafsirkan langsung kepada jemaat supaya jemaat dapat berkat seperti itu. Jadi karunia menafsirkan bahasa roh ini, bahasa lidah ini itu untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Pesan firman Tuhan langsung kepada pendengar dalam bahasanya sendiri seperti itu. Tentu supaya semua orang dapat berkat, harus ada yang belajar menafsirkan seperti itu. Nah, tapi masalahnya adalah, ayo kita baca 1 Korintus pasal 14 ayat yang kelima. 2, 3. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Stop. 1 Korintus pasal 12 itu menceritakan tentang daftar karunia-karunia roh. Dan ingat ya, daftar paling bawah itu bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh seperti itu. Tapi dijelaskan dalam firman Tuhan, semua karunia roh yang Tuhan kasih, dikasih contoh di sini ya, penubuat dan bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh, yang atas dan yang bawah, termasuk paket combo, harus dipakai untuk membangun jemaat. Gereja harus dibangun. Makanya balik lagi ya, aku suka, boleh kamu berbahasa roh, tapi lebih dari itu, yang terbaik adalah kamu harus bernubuat. Nah, ini banyak orang salah ngerti. Wah, apa itu bernubuat? Nah, bayangan saudara, ini bayangan kita sekarang ya, bernubuat. Lalu lihat Seva, kamu tahun depan ketemu jodohmu. Wah, senang Seva saudara ya. Nah, tapi bukan nubuat itu, bukan nubuat yang seperti itu. Nubuat itu menyampaikan sesuatu dari firman Tuhan, pesan dari firman Tuhan. Ya seperti sekarang ini apa? Khotbah. Jadi karunia tertinggi ialah menyampaikan pesan dari firman Tuhan. Foretelling apa yang Tuhan sampaikan. Nah, masalahnya ingat ya, pada masa rasul-rasul firman Tuhan, Alkitab belum selesai. Makanya dipakai kata bernubuat. Tapi dari kata dasar nubuat itu kita bisa paham apa yang disampaikan firman Tuhan. Ingat ya, makanya kenapa di gereja khotbah itu puncak dari ibadah. Supaya kita dibangun. Tapi dari awal perkembangannya mulai ada perbedaan karunia bahasa roh. Lihat daftar Kisah Rasul dulu ya. Di Kisah Rasul yang dapat karunia bahasa roh itu cuman rasul. Tapi berapa tahun kemudian jemaat Korintus di 1 Korintus 14 yang bicara semua orang. Di Kisah Rasul itu bahasa manusia yang bisa dimengerti. Makanya saya katakan ya, rasul itu orang Ibrani, hanya bisa bahasa Ibrani, tiba-tiba ngomong bahasa Arab, tiba-tiba ngomong bahasa Latin. Jadi bisa tidak dipahami? Bisa.
Tapi di Korintus bahasa rohnya sudah mulai tidak bisa dimengerti. Bisa dipahami? Enggak bisa dipahami. Tujuan di Kisah Rasul, bahasa roh itu dikasih supaya orang yang belum percaya dengar tentang Yesus lalu jadi percaya Yesus. Tapi bahasa rohnya orang Korintus stop. Seperti gereja kita Pantekosta. Itu seperti ngomong kamu seperti ngomong di udara, kata Korintus. Atau oke, itu ngomong sama Tuhan pribadi. Lalu Kisah Rasul, bahasa roh itu dan menafsirkan bahasa roh itu dipakai untuk apa? Yang dibangun siapa? Gereja, jemaat. Tapi mulai berkembang di Korintus, bahasa roh yang tidak bisa dimengerti, Paulus bilang, kamu cuma membangun rohanimu sendiri. Di Kisah Rasul ada keteraturan, tapi di Korintus sudah tidak teratur. Makanya Paulus bilang, kalau ada orang ngomong bahasa roh harus gantian. Dan harus ada yang menafsirkan. Nah itu yang sedang sebenarnya terjadi ya. Jadi masalah yang dijumpai di Korintus plus gereja Pantekosta zaman sekarang. Gereja Pantekosta kan didirikan ya dengan gerakan bahasa lidah ini kan. Nah perkembangannya kan mulai dari tidak karu-karuan dan akhirnya mulai belajar dan akhirnya banyak gereja Pantekosta sudah mulai sadar mana yang betul mana yang salah seperti itu. Nah masalahnya adalah pemberita bahasa roh itu orang yang bisa punya karunia bahasa roh tapi doa pribadi itu menyampaikan pesan yang tidak teratur. Jadi berubah dari bahasa yang bisa dimengerti bahasa manusia bukan seperti itu lagi tapi sudah mulai berubah. Nah jemaat Korintus sama seperti Pantekosta ya mulai dipakai, tapi kan aturannya sudah ditetapkan oleh firman Tuhan. Kalau bicara harus ada yang menafsirkannya. Kalau tidak ditafsirkan jemaat tidak paham. Kalau jemaat tidak paham berarti jemaat tidak dibangun. Dan faktanya pemberita bahasa roh itu terlalu menarik jemaat. Merasa diurapi Roh Kudus. Merasa paling hebat. Wah itu seperti menusuk kita ya. Untungnya saya orang Pantekosta dan saudara semoga bisa memahami prinsip firman Tuhan ini. Kenapa ucapan-ucapannya mulai tidak dimengerti. Nah ini yang sebetulnya yang sedang terjadi ya. Dan yang keempat menganggap karunia kombo ini ya. Bahasa roh dan tafsirannya itu karunia yang tertinggi. Persis sama ya. Seperti saya pernah bercerita mungkin sama saudara. Ada ada majelis. Bukan gereja kita, sharing. Pak, rasanya saya nggak masuk ke surga. Wah, saya kaget juga ya. Kenapa Pak? Bapak kan sudah percaya Yesus. Hidup dalam Tuhan toh. Pelayanannya bagus, rohaninya bagus. Komitmennya bagus. Iya Pak. Tapi karena dia dilahirkan di gereja Pantekosta yang ngajar bahwa bahasa roh itu second blessing, berkat kedua, dan itu bukti bahwa kamu diselamatkan. Itu ajaran Pantekosta yang lama ya. Jadi kalau tidak bisa bahasa roh berarti belum dapat second blessing, berkat kedua, berarti nggak selamat. Kenapa? Karena ini dianggap wajib. Tapi Alkitab bilang enggak, ini karunia. Karunia itu berarti apa? Ada yang dikasih Tuhan, ada yang tidak dikasih. Harus paham ya. Ingat ya, saya dikasih Tuhan karunia mengajar. Saudara bisa bayangkan ya, saya 5 hari dari Senin sampai hari ini ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari. Bayangkan 4 hari itu di WA saya itu ada berapa ya? Itu 2, 3, 4 mungkin.
4 pendeta itu tanya, saya itu lagi baca ayat ini, aku enggak ngerti. Saya bilang, nanti malam saya bales. Habis seminar jam 10 pulang, doa sama istri, saya siapin khotbah minggu sudah saya bikin, tapi kan PowerPoint-nya belum, pikir ilustrasinya. Selesai jam 12 malam, mulai jawab satu-satu. Ini besok saya jawab ya, ini saya jawab hari ini. Besoknya lagi ibu gembala yang ada di kota ini jauh gitu. Wah, aku kasih no bahan apa? Aduh. Tapi saya merasa bahwa Tuhan itu memberikan saya karunia mengajar. Saya mudah belajar, saya sudah mudah ngerti, saya ngerti firman Tuhan dan itu harus dipakai. Tapi saya tidak dikasih Tuhan karunia misalnya menyembuhkan. Kan ada pendeta-pendeta khusus ya. Dan saudara rasanya lebih, wah, lihat ada pendeta yang sembahyang, waras. Nah, mungkin saudara punya karunia mematikan. Mari disembayangi besok mati. Wah, itu menyedihkan itu saudara ya. Tidak ada karunia mematikan, cukup khawatir saudara ya. Karena ada teman pendeta saya, WA saya, aku ini wedi bro, kenapa? 3 kali jemaat tak sembayangi terus mati semuanya. Saya goda dia, itu karunia mematikan itu. Ada yang mau? Kalau saudara sakit, saya panggil teman saya itu nanti. Itu menakutkan saudara ya. Ojo dipanggil, wah mengerikan itu seperti itu. Oke, balik lagi di sini ya. Saya sudah kelewatan ini ya. Nah ini sama persis ya, di Pantai Kosta, di Korintus itu sama. Menganggap bahwa karunia bahasa roh itu yang paling tinggi. Coba perhatikan 1 Korintus pasal 12. Itu urutan yang di bawah. 1 Korintus 14 yang kita baca. Jangan melarang orang bahasa roh. Saya suka kamu bahasa roh. Tapi lebih dari itu, carilah karunia paling utama, yaitu penubuhan, menyampaikan firman Tuhan. Jadi harus kita memahami sama sekali ya, ini fenomena yang mirip-mirip persis di gereja Pantai Kosta sekarang. Jadi jangan merasa minder, tidak ada orang. Aku kodai saya doa kayak orang itu loh dipakai Tuhan ya. Nggak bisa. Ingat ya, ada orang yang dikasih sama Tuhan karunia bahasa roh. Tapi kalau saudara tidak dikasih, saudara dikasih Tuhan karunia yang lain. Tapi orang Pantai Kosta selalu menganggap harus, karena ini second blessing. Kalau gitu, kalau kita cerita Alkitab karunia bahasa roh ini kita ini salah. Ya sudah, kita berhenti saja. Tidak. Ayo kita baca ya. 1 Korintus 14 ayat 1 Korintus 14 ayat kedua lalu ayat 14. 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Berhenti dulu. Jadi ini bahasa roh yang dilakukan orang Korintus 2000 tahun lalu, tapi juga dilakukan gereja Pantai Kosta. Ya, kayak sembahyang di benih roh, kan gitu kan, seperti itu. Tapi bahasanya tidak bisa dimengerti, tidak bisa diterjemahkan, tidak ada yang menerjemahkan. Nah gitu, bahasa roh apa itu? Doa kepada Allah. Terus 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Stop. Nah biasanya gereja Pantai Kosta itu ngajarnya milih. Saudara lihat ya, pengajaran doktrin Pantai Kosta yang salah itu dipilih 1 Korintus 14 ini yang cocok. Tapi yang lain tidak diterangkan, di skip. Itu salah. Tidak diterangkan secara jelas kepada jemaat. Sekarang ayat 14, 2, 3. Sebab
jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Kenapa akal budinya? Karena nggak ngerti. Tapi ada orang berkata, iya tapi saya dijamah sama Tuhan, saya connect sama Tuhan. Makanya itu karunia bahasa roh untuk membangun diri sendiri. Makanya karunia yang paling rendah. Harus karunia yang membangun jemaat. Makanya karunia bahasa roh yang kayak kita gereja Pantekosta gak dilarang. Ada fungsinya, ada. Tapi paling kecil. Paling sedikit. Menolong membangun diri sendiri. Rohani kita dibangun. Habis sembahyang itu rasanya lega. Betul ya? Karena saya juga punya. Tapi itu tidak membangun jemaat sama sekali. Jadi karunia roh, karunia menafsirkan bahasa roh itu asal mulanya di Kisah Rasul. Memang perdebatan yang seringkali terjadi kalau ketemu sama-sama pengajar Alkitab. Ada beberapa karunia yang stop. Ada beberapa karunia yang tidak diteruskan. Kenapa? Karena di pasal 13, pasal sebelumnya, kalau yang sempurna itu sudah datang, berarti semuanya selesai. Dan banyak orang berkata, ketika firman Tuhan sudah selesai, firman Tuhan yang dituliskan semua sudah selesai, maka beberapa karunia-karunia itu berhenti. Misalnya ya, gini, kalau baca Alkitab, ketika rasul-rasul menyembuhkan orang-orang yang tidak percaya, lihat ya, rasul-rasul ketemu orang tidak percaya, orang kafir, orang ini orang sakit, untuk meyakinkan berita Injil, rasul-rasul doakan lalu sembuh. Tapi saudara tidak melihat, kita tidak melihat itu pola yang harus. Ketika orang itu sudah percaya, ketika orang sekitar sudah paham, maka karunia itu berhenti. Sekarang mulai digiring belajar firman Tuhan yang betul. Mereka bertekun dalam ajaran rasul-rasul. Jadi mesti dipahami, kalau Tuhan pakai misalnya karunia menyembuhkan itu ya ingat, kadang-kadang Tuhan ngasih dia, tapi kadang-kadang kalau sudah orang itu sudah bertumbuh dewasa, mulai Tuhan ganti supaya orang itu semakin bertumbuh, supaya kita tidak tetap anak-anak seperti itu. Makanya lihat ya, di mana ada umat yang mulai tersesat, umat yang mulai goyah, itu mujizatnya banyak. Tapi jemaat kalau sudah mulai kuat, tidak banyak mujizat. Lihat ya, Musa bawa orang Israel keras kepala, tegar tengkuk, mujizat banyak. Tapi begitu sudah teguh, establish ya, sudah teguh, waktu zamannya Yosua, mujizatnya sedikit, imannya sudah kuat. Waktu zamannya Elisa, orang Israel sudah mulai ngeluntruk lagi, mujizat keluar. Tapi sesudah itu nabi-nabi yang lain nggak banyak mujizat. Harus dipahami ya, Tuhan pakai pola-pola yang seperti ini. Nah, banyak orang berkata begini, ketika kekristenan mulai bertumbuh, sekolah misi sudah mulai keluar, orang kan belajar bahasa. Makanya karunia ini tidak dikasih lagi sama Tuhan. Kalau begitu, enggak usah belajar bahasa. Ingat ya, beberapa teman-teman dosen-dosen misi, para misionaris, itu kalau datang ke Indonesia harus pergi ke Bandung, sekolah bahasa 6 bulan.
Kalau ndak belajar bahasa, bagaimana bisa menjadi pemberita Injil? Tinggal minta aja, Tuhan aku ndak mau sekolah, tinggal dikasih karunia menafsirkan bahasa roh. Selesai. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Kenapa? Karena yang sempurna sudah datang. Sekolah Alkitab 4 tahun, sekolah misi, mulai terjun di pelayanan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita mau jalan terus bertumbuh seperti itu. Bagian yang terakhir. Ingat ya, kalau Tuhan kasih karunia roh, harus teratur. Kita baca 1 Korintus 14 ayat yang ke-33. 2, 3. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Karunia-karunia yang Tuhan kasih kepada kita masih dipakai, diasah, dipergunakan dengan cara baik. Kenapa? 1 Korintus 14 ini bahasa rohnya orang Korintus, wah ngaco-ngaco begitu. Nah sebetulnya kalau diselidiki secara sejarah, di Korintus itu ada satu kuil. Sebetulnya ada 3 kuil ya. Kuil Apollo, kuil Dinosian, yang satu oracle. Nah di situ tuh orang datang, orang kafir Yunani itu di Korintus itu, wah jadi kalau ini yang agama kafir itu, kayak gitu ya. Dan itu yang dibawa ke gereja. Itu sejarahnya. Itu sebabnya firman Tuhan mengajar, jangan seperti itu. Harus teratur. Karunianya seperti itu. Saya harap saudara bisa memahami Tuhan itu tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia kasih karunia-karunia tertentu sama saudara ya. Ada karunia yang menasihati orang. Itu yang luar biasa saya rasa ya. Ingat ya, ada orang-orang yang lemah, ada orang-orang yang sudah mulai loyo. Saudara, orang-orang tertentu yang bisa dikasih Tuhan karunia untuk ayo dong, dorong orang lagi, bawa orang lagi. Saya merasa kalau saya sudah jelas ya, Tuhan kasih saya karunia. Salah satu yang memang gembala, karunia mengajar saya rasa paling kuat sekali. Tapi saya senang sekali saya pergunakan itu, walaupun kadang-kadang sabar ya om, sabar tante ya. 2 hari lagi ingatkan, saya ini lagi hektik day, saya bilang gitu. Oh ya gak apa-apa, tapi harus dipakai jadi berkat. Kalau Tuhan memberikan kita, saya pada bawa keseret lagi keluar, diberkati dengan limpah harta uang. Berarti Tuhan tahu engkau orang yang bisa dipercaya, bisa menyalurkan berkat dengan baik. Kalau engkau diberkati Tuhan dengan talenta main musik, Tuhan mau saudara betul-betul salurkan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara dikasih karunia administrasi, saudara ditaruh di komisi, jadi pengurus, jadi majelis, pergunakan dengan baik karunia itu. Jangan disia-siakan. Karena Tuhan mau saudara punya keteraturan.